Oke baik, Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan kembali membahas pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber ya. Terkait satu pertanyaan seperti ini. Min, apakah benar kepastian kenaikan gaji PNS diketahui mulai 20 Oktober 2024? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ada apa dengan di tanggal 20 Oktober 2024 dan apa hubungannya dengan informasi kenaikan gaji PNS, Bapak Ibu? Oke, disimak sampai tuntas. Kami akan membahas ini supaya kita berada di rel informasi yang benar dan tidak disesatkan oleh berita-berita yang sumbernya tidak jelas. Jadi muncul tanggal 20 Oktober. Oke, terkait hal ini ada beberapa informasi yang wajib dipahami. Yang pertama Bapak Ibu, informasi kenaikan gaji pada Oktober itu yang menyampaikan adalah tim kampanye nasional sebelum pemilihan kemarin. Dan yang disebut memang di situ adalah guru Bapak Ibu ya. Dan belum ada tertuang dalam regulasi resmi yang menyatakan mulai Oktober. Ini yang pertama. Memang waktu beberapa bulan terakhir kemarin itu viral video di mana Pak Hasim selaku memang ring satu orang penting di tim kampanye Prabowo Gibran menyampaikan bahwa Prabowo Gibran akan menaikkan gaji mulai Oktober dan disebutkan guru seperti itu. Tapi hingga hari ini secara regulasi itu belum ada Bapak Ibu. Ini fakta yang pertama yang harus dipahami. Fakta yang kedua adalah perihal kenaikan gaji PNS itu memang sudah disampaikan dalam konferensi pers pemerintah. Jadi memang terkait kenaikan gaji ASN, terutama guru, nakes, TNI Polri, dan seterusnya, itu memang disebutkan bahwa akan ada kenaikan di 2025. Namun jadwal dan besarannya itu belum diumumkan Bapak Ibu, seperti itu. Dan memang selama ini kan biasanya ketika ada kenaikan gaji PNS itu bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan. Polanya seperti itu. Semoga ke depan juga polanya tetap seperti itu. Fakta yang ketiga, ini terkait 20 Oktober, ini menurut kami seperti ini. Kenapa muncul tanggal 20 Oktober itu? 20 Oktober itu adalah tanggal pelantikannya Pak Prabowo. Sehingga mulai 20 Oktober selanjutnya, disitulah kita bisa menunggu kapan Pak Prabowo mengumumkan kenaikan gaji ASN 2025. Jadi bukan tanggal 20 Oktober Pak Prabowo mengumumkan. Ya, kita belum ketahui tanggal pastinya. Yang pasti 20 Oktober itu adalah tanggal pelantikannya Pak Prabowo. Dan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa yang mengumumkan kenaikan gaji adalah Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi bisa jadi 20 Oktober setelah beliau dilantik atau beberapa saat setelahnya, kita belum ada kepastian terkait hal itu Bapak Ibu. Yang menjadi acuan di sini adalah kalau kita lihat di Google, pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Ya, ini dari informasi Wikipedia Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi memang kita tunggu 20 Oktober setelah Pak Prabowo dilantik, kemudian kita tunggu momentum Pak Prabowo mengumumkan. Karena memang ini sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa ada kenaikan gaji ASN 2025. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2024. Data 0,68 juta dibandingkan pada 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja,
mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap.